Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Shalom. Kembali kita berkumpul kembali di hari ini, pagi hari ini. Kita sama-sama punya kerinduan untuk bisa memuji menyembah Tuhan kita. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita bisa berdoa terlebih dahulu. Oh haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami merasakan anugerah yang luar biasa. Kami merasakan pengurapan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bisa memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Biar kiranya Tuhan Kau disenangkan oleh pujian penyembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Dan kami juga rindu untuk menerima pesan-pesan-Mu melalui mulut lidah bibir hamba-Mu Pastor Marta. Biar kiranya Kau pakai lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, pesan, nasihat, bahkan teguran bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, dan saat firman-Mu disampaikan Tuhan, ada sesuatu yang baru yang kami terima. Kami pulang akan berbeda di saat kami datang. Yang mengalami sakit akan mendapatkan mujizat kesembuhan. Yang beban berat akan mendapatkan kelegaan, dan kami pulang akan membawa yang terbaik daripada Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa, Engkau juga mimpin Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuntun arah kaki mereka Tuhan, tibakan dengan selamat tempat ini untuk kami bersama-sama lebih banyak lagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang bisa berkumpul, memuji, menyembah Engkau. Dan kami berdoa bagi setiap bangku-bangku kosong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau pemilik jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan Engkau dapat menarik Tuhan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang lapar, jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Dan di tempat ini kami percaya Tuhan kami dapat merasakan Engkau. Kami akan mendapatkan pengurapan Tuhan di tempat ini. Dan kami akan bertemu dengan Engkau secara roh di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah ini Tuhan. Hanya dalam tuntunan pada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita ada pagi hari ini bukan karena kuatan gagah kita, tapi semua karena kasih setia Tuhan yang selalu ada menyertai langkah hidup kita. Mari datang hampiri Tuhan. Bersyukur buat segala yang boleh Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena Dia Allah yang setia, karena Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Masing-masing setiap pribadi boleh menghampiri Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami menyembahmu. Engkau setia Tuhan. Ini setiap hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembahmu, sebab Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan berikan dalam setiap hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Allah di hidupku. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku.
masa depanku, jiwaku menyanyikan. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku berterima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu. Hidup kami persembahkan Tuhan, hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta Tuhan, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Katakan menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Dengan kerinduan hatimu nyatakan pujian ini, sebab ku ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik Tuhan, semua yang terbaik disediakan bagiku. Dengan segenap hatimu katakan, Kau penuh hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyi. Angkat kedua tanganmu katakan, ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidup kami persembahkan Tuhan,
dari hatimu yang terdalam, katakan thank you Lord Jesus. Hidup kami persembahkan hanya bagi. Di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami. Ku berterima kasih. Thank you. Wah, penyertaan-Mu. Tak ada yang kami minta Tuhan. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Katakan menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Tepuk tangan buat Allah yang setia dalam hidupmu. Katakan terima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan, hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Kami persembahkan semua yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Buat penyertaan-Mu. Tak ada yang kami minta pagi hari ini Tuhan. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Engkau setia dalam hatiku. Kerinduan setiap hidupku menyenangkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia Tuhan. Terima kasih. Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Engkau setia. Kami bersyukur. Kau Yesus, Kaulah yang ku sembah selamanya. Terima kasih. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang layak terima pujian dalam hidup kami. Yesus Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Sebab Kau Yesusku, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi. Bawa dengan segenap hatimu. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian Tuhan, nyanyian pujian bagi. Tiada kata yang bisa membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu.
Thank you Lord Jesus. Yes God. Semua pujian bagimu. Kau Tuhanku, nama yang besar, nama yang layak terima pujian dalam hidupmu. Angkat tanganmu, nyatakan buat Tuhan, nyanyian pujian, nyanyian pujian, pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan. Oh Tuhan, nama yang besar, namamu besar dan layak. Saya udah bangkit berdiri sama-sama, nyatakan pujian ini. I sing praise God. I sing praises to your name. Oh Lord. Oh Lord. Praises to your name. Amen. Oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Amen. Oh Lord. Yes, God. Praises to your name. Oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Angkat kedua tanganmu, nyatakan, oh praise the name, come on sing. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His forever, forevermore. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name. Kami nyatakan Tuhan Yesus, pagi hari ini sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yes God, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, lebih lagi nyatakan, oh praise the name. Praise the name of the Lord our God. Oh praise His name, amen. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Mari cepat saja angkat tanganmu, katakan, tempat ini penuh dengan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi dari dasar hatimu, come on, sing juga. Oh, praise the name of the Lord. Can I sing praise to you, Lord God Jesus? And you are here, God. You are worthy, God Jesus. Forever say, can I sing to you, Lord God? Oh Jesus, come on, one more time. Oh praise the name. Praise the name of the Lord our God. Amen. In Jesus' name.
puja kami. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Allah yang bertahta dalam setiap pujian kami. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah yang setia. Seberapa banyak yang merindukan Tuhan selalu hadir dalam hidupmu, lambaikan tangannya, amin. Kasih tahu kiri kanannya, ayo terus rindukan Tuhan dalam hidupmu, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemilik setiap kehidupan kami, Yesus namanya. Sama-sama nyatakan pujian ini. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Ialah jalan kebenaran. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan kebangkitan pasti terjadi. Come on. Datanglah dan berdatang kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama nyatakan buat Tuhan, come on. Yesus Harga. Yes, God. Allah yang setia memberkati setiap kami. Yesus namanya. Lebih lagi nyatakan pujian ini. Pelukis cakrawala, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupanmu. Nyatakan pemilik kehidupan yang sanggup bernama. Dialah jalan. Buka kedua tanganmu, rindukan dia pagi hari ini. Come on. Kami rindukan kuasa lawannya. Kebangkitan pasti bersorak. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian bagi Engkau Yesus Tuhan. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. You are great, our God. Great, our God. Tepuk tangan sama-sama pagi hari ini. Percaya Dia Allah yang memberikan kebebasan dalam hidupmu, amin. Kasih tahu kiri kanannya, Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan kebebasan dalam hidupmu, amin. Sebab nama Yesus, Allah yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan, lebih dari segala yang kami punya. Sungguh hanya Yesus segalanya dalam hidup kami. Buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan. Percaya bahwa ada satu nama yang memberikan kelepasan, kebangkitan dalam hidup. Hanya Yesus, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu pagi hari ini, buka kedua tanganmu, rindukan Dia lebih dari segalanya. Kami rindukan kuasa, kebangkitan terjadi dalam hidupmu, kebebasan terjadi dalam hidupmu, kelepasan terjadi dalam hidupmu. Sebab kami rindu Engkau Tuhan. Keluarga kami, kebangkitan terjadi. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan. Kebangkitan. Sekali lagi dengan imanmu, come on. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus.
Kita akan mendengarkan pesan gembala. Senang berjumpa dengan saudara sekalian dan tema minggu ini adalah mentalitas pecundang atau pemenang. Pilihan ada pada saudara 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Jalan atau menyerah. Hari ini, marilah kita jadi pemenang, bangkit dan bergerak maju. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi, kita dengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, sudah bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mendoakan Kids Church pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan memberkati anak-anak kita tercinta untuk boleh mengikuti Sunday Kids pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita arahkan terhadap anak-anak kita, dan kita doakan, kita curahkan berkat bagi setiap mereka. Oh ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anak-anak ini. Kami percaya Tuhan mereka berharga di mata-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati setiap arah langkah mereka. Berkati apa yang menjadi kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Masa pertumbuhan mereka di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada, biar kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap arah langkah kaki mereka. Jadikan mereka terang-Mu ya Bapa, jadikan mereka sebagai sukacita-Mu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau juga senantiasa memberikan mereka hikmat-hikmat yang baru, pengurapan yang baru daripada Tuhan dalam kepintaran, kecerdasan ya Bapa. Engkau senantiasa Tuhan memberkati mereka lebih lagi di dalam masa pertumbuhan mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau juga memberkati mereka dengan kasih setia yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan, kami turunkan berkat bagi setiap mereka. Berkat hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam pertumbuhan setiap mereka. Dan kami percaya Tuhan kemanapun mereka berada selalu aman dalam penyertaan daripada Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Keluarga, orang tua, saudara, kakak, adik mereka. Jadikan mereka juga sebagai berkat di dalam keluarga mereka. Dan berkati juga mereka dalam sekolah minggu. Dalam sekolah minggu yang akan disampaikan, berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa, agar mereka dapat lebih memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan anak-anak ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk ditabur melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidupmu, hanya Yesus, Allah yang setia. Sebab firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa dalam segala keadaan apapun. Hanya Allah yang setia, yang selalu ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Angkat kedua tanganmu. Ada mujizat dalam
bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Lebih lagi dengan kerinduan hati menyatakan pujian, sebab tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Karunia tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Mari saudara saja angkat kedua tanganmu dengan iman mengatakan, ada mujizat dalam. Percaya dengan iman. Engkau, yes God, imanku, hati kami tetap percaya Tuhan. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam. Ku menang Tuhan. Ku menang bersama-Mu. Sudah bangkit berdiri sama-sama, nyatakan pujian ini lebih lagi. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Katakan ku menang, ku menang bersama-Mu. Amin. Segala kemuliaan, pujian, syukur kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami beri hormat kepada Engkau, Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang menyebabkan dari yang tidak ada menjadi ada, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini Bapa. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh di hadirat-Mu, maka Engkau Allah yang mengedangkan kedua tangan-Mu dan memberikan kelegaan bagi kami. Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu menjamah dan memerdekakan kami, sehingga kami akan dipulihkan, kami akan diubahkan, kami akan ditegak bangkitkan, karena kami tahu bahwa perjumpaan kami dengan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. We give you glory Lord Jesus. We give you glory in this place Father. Hiralaba syakaralayaralaba shikararabalayaralaba. Biarlah setiap yang bernafas menyembah Engkau. Biarlah setiap yang bernafas meninggikan Engkau.
Sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Hiralabasyarararabasyakara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mencengkram kami di tempat ini Bapa. Bicara bagi setiap kami Tuhan, karena kami perlu suara Tuhan yang menuntun langkah kami, yang menerangi jalan-jalan kami dan menguatkan fondasi iman kami. Sehingga apapun boleh terjadi, kami tidak akan keluar dari kebenaran-Mu Tuhan. Hidup kami akan senantiasa berjalan dari kemuliaan lepas kemuliaan. Karena itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Bicara spesifik, bicara personal bagi kami. Karena kami umat-Mu siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap diberkati. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang dijadikan Tuhan. Satu hari adalah hari yang berharga, karena kalau bukan Tuhan yang mempersilakan kita untuk ada hari ini, semuanya bukan karena kuat dan gagah kita. Jadi kalau hari ini kita bisa menikmati hari yang baru, mari ucapkan syukur dan percaya bahwa apapun yang datangnya daripada Tuhan pasti yang terbaik daripada kita. Amin. Sehingga siapkan lahan hatimu yang terbaik dan biarlah firman Tuhan menjadi benih unggul bagi setiap kita. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bicara mengenai mental pemenang. Sesuai dengan pastor message yang tadi kita perhatikan saudara, kita akan berbicara mengenai mental pemenang. Saya percaya tidak asing di telinga kita sebagai orang Kristen. Kita seringkali mendengar slogan bahwa kita ini lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Nah sekarang kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. Kenapa saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang dan bisa menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka terlebih dahulu di kitab Amsal pasalnya yang ke-24. Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Amsal 24 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Perhatikan Alkitab katakan, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Baca ayat 16, 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, ayat ini kalau kita coba bayangkan seperti sebuah peringatan yang diberikan kepada manusia bahwa jangan pernah mengintai, jangan pernah menyergap, jangan pernah berurusan sama orang benar. Karena Alkitab katakan apapun yang orang benar itu terima, apapun yang orang benar itu alami, apapun yang orang benar itu hadapi, maka segala sesuatu itu tidak akan pernah bisa berpengaruh terhadap dirinya. Kamu mau jahatin orang benar, kamu mau fitnah orang benar, kamu mau hancurkan hidupnya orang benar, kamu mau kecewakan orang benar. Maka Alkitab berkata, berapa kali pun engkau menjatuhkan dia, maka berapa kali yang kita lakukan kepada dia itu yang akan membuat dia bangkit kembali. Alkitab bilang 7 kali, dengar baik jemaat Tuhan. Angka 7 dalam tradisi Yahudi itu bicara angka kesempurnaan. Jadi Alkitab menggambarkan kepada kita 7 kali, berarti rasanya sudah sempurna, yang paling maksimal. Kamu bikin apapun sama orang benar, maka dia gak akan pernah putus asa, dia gak akan pernah menyerah, dia gak akan pernah depresi, dia gak akan pernah bunuh diri, karena dia akan tetap bangkit kembali. Amin. Sehingga lihat, perhatikan, itu terjadi bagi pribadi yang Alkitab katakan predikatnya adalah orang benar. Dan saya mau katakan begini, berarti Bapak Ibu, orang benar itu adalah orang yang gak bisa dijatuhkan. Orang benar itu gak bisa dijatuhkan.
Bahkan kalau kita kaitkan dengan banyak ayat ya, ada banyak peristiwa di Alkitab saudara, maka Alkitab berkata begini, musuh itu sudah siapin senjata buat dia. Musuh itu sudah rakit senjata yang luar biasa buat dia. Tetapi Allah menghancurkan senjatanya. Betapa ketakutannya kakak-kakak Yusuf ketika dia tahu Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan mereka sembah-sembah ngemis-ngemis Yusuf karena takutnya luar biasa. Karena apa yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf yang sangat menyakitkan, ya sangat mengecewakan. Tetapi hal yang dilakukan itu tidak berpengaruh kepada perjalanan hidup Yusuf. Karena pada akhirnya Alkitab tetap berkata, anak-anak Tuhan akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Amin. Oke. Sehingga lihat, ya, saya mau katakan bahwa orang benar itu unbeatable person. Nggak bisa dijatuhin, nggak bisa dikalahin, nggak bisa diapa-apain saudara. Nah kenapa hal itu terjadi? Sekarang kita lihat dulu siapa itu orang benar. Jangan sampai nanti kalau ditanyakan begini, jemaat Ayon orang benar itu siapa? Yang rajin ke gereja Pastor Marta, siapa bilang? Jangan sampai nanti kalau ditanya, Ayon siapa itu orang benar? Yang kasih perpuluhannya gede banget. Kita harus belajar supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu persis siapa itu orang benar saudara. Buka Roma pasalnya yang pertama ayat 16-17. Roma pasalnya yang pertama ayat 16-17 Alkitab berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17 yuk, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis apa? Orang benar hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sehingga bicara firman Allah, bicara firman Kristus itu adalah bicara pribadi Tuhan itu sendiri. Dan Alkitab tadi katakan orang benar hidup oleh karena Tuhan. Amin. Orang benar hidup oleh karena Tuhan. Sehingga ini saja sudah menjadi jawaban bagi kita. Kenapa orang benar gak bisa dijatuhkan? Kenapa orang benar gak bisa dikalahkan? Karena dia adalah pribadi yang hidupnya melekat sama Tuhan. Dia adalah orang yang hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan adalah raja di atas segala raja, empunya langit dan bumi. Dan tidak ada kuasa yang bisa menyamai kuasa Tuhan dalam alam raya ini. Amin. Sehingga bayangkan kalau seseorang melekat sama Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Tidak ada senjata apapun yang dapat melumpuhkan dia. Amin. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, orang benar adalah pribadi yang juga bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena lahir di rahim seorang Kristen, bukan karena dia menikah dengan pasangan yang adalah Kristen, bukan karena semata-mata dia tiap minggu ke gereja maka dia jadi orang benar, saudara. Bukan karena turunan nenek moyangnya, opung omanya, opanya dia Kristen lalu kemudian dia orang benar. Saudara, bukan begitu prosesnya jadi orang benar. Atau bukan karena dia bisa sumbang gereja, dia bisa pelayanan dari pagi sampai malam, dia maka automatically to be the right person. Enggak begitu saudara. Tetapi Alkitab tadi berkata di ayat yang ke-16 ya bahwa ada Injil yang menyelamatkan orang percaya. Kita bisa jadi orang yang diselamatkan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya semata-mata kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Dan ketika kita diselamatkan, kita yang enggak benar, oleh karena pribadi kasihnya Kristus, kita dibenarkan, saudara. Oke? Kita dibenarkan.
Jadi kalau hari ini engkau yakin dan percaya bahwa engkau adalah orang benarnya Tuhan, dengar baik, itu bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kaya, bukan karena keturunan Kristen yang engkau punya, tetapi karena Tuhan empunya langit dan bumi, besar anugerah dan kasih-Nya, bersedia memilih Bapak Ibu dan saya untuk jadi anaknya hari ini. Amin. Tuhan yang membenarkan kita dan kemudian pribadi yang demikian hidup sepenuhnya dalam kebenaran, saudara. Oke? Dalam kebenaran. Nanti kita akan lihat perjalanannya. Saudara bisa setia sama Tuhan bukan karena lingkunganmu Kristen semua, saudara. Bukan. Ya. Saudara setia sama Tuhan bukan karena engkau rajin pelayanan di gereja, bukan, saudara. Tapi kenapa kita bisa setia sama Tuhan? Karena kita tahu kalau hari ini kita berdiri, itu karena ada darah Yesus yang mengalir 2000 tahun yang lalu buat tebus kita. Yang dosanya gak terhitung, yang layaknya masuk ke neraka. Sehingga hari ini kalau kita terima Dia, kita gak pulang ke neraka. Kita beroleh hidup kekal selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu dengan kesadaran seperti itu, maka kita bisa setia sama Tuhan. Ya. Kita bisa setia sama Tuhan, gak mungkin ada mualaf, bilang amin. Iya. Kalau sampai ada orang mualaf, ada sampai orang gara-gara pernikahan tinggalin Yesus, gara-gara pangkat, gara-gara kekayaan, gara-gara pergaulan. Saudara, dia gak pernah ngalamin yang namanya kasih Tuhan dalam dirinya. Betul? Dia gak pernah sadar bahwa ada satu pribadi yang hancur-hancuran di atas kayu salib buat menggantikan dirinya. Tapi kalau hari ini engkau sadar, hari ini engkau bisa menyembah Yesus, hari ini engkau bisa ke gereja, bahkan hari ini engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Dan di dalam kebenaran ada ketaatan, ada kesetiaan, ada kerajinan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, lihat, itulah proses orang benar dan ini yang diperlukan untuk bisa mengalami yang namanya kemenangan. Karena tadi Alkitab berkata, hanya orang benar yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Oke? Karena dia hidupnya melekat sama Tuhan. Kenapa dia bisa hidup melekat sama Tuhan? Karena dia tahu diri sama Tuhan. Oke? Nah, karena dia hidupnya melekat sama Tuhan, nanti Bapak Ibu dalam kesempatan lain bisa pelajari Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Saya akan berdasarkan perikop ini dan tentunya kita tidak akan pernah bisa membahas seluruh ayat yang ada karena keterbatasan waktu. Jadi nanti dalam kesempatan lain Bapak Ibu baca dengan detail gitu ya, Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Dan saudara akan terkagum-kagum, saudara akan terpesona bagaimana indahnya menjadi orang benar di dalam Tuhan. Betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan kepada yang namanya orang benar. Tetapi hari ini dalam kesempatan yang diberkati Tuhan kita akan melihat hanya beberapa hal Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya kita tahu kenapa orang benar itu unbeatable person. Kenapa orang benar itu gak bisa dijatuhin, gak bisa dikalahin. Kalaupun dia gagal dia bangkit lagi. Kalaupun dia jatuh dia bangkit lagi. Kalaupun dia ngusruk dia bangkit lagi, saudara. Oke, kenapa seperti itu? Kita lihat yuk Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6-nya, saudara. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Alkitab berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu 1, 2, 3. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku yang kekasih, kita ini hidup di tengah-tengah yang tidak semua siapapun di sekitar kita semuanya baik-baik menurut kita. Bahkan mungkin engkau berkata begini, Bu, saya ada di kantor yang semuanya bukan orang percaya, saya doang yang anak Tuhan. Atau Bu, saya ada di lingkungan yang di sini pencina, yang di sini koruptor, yang di sini tukang tipu, yang di sini begini, begitu dan lain sebagainya. Saudara, kita harus memahami bahwa memang kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan seringkali kita akan berhadapan di mana
iblis dan kaki tangannya tidak akan pernah membiarkan orang benar itu bersinar dan bertumbuh. Kenapa? Karena daripada mulanya iblis itu selalu berencana menghancurkan tujuannya Tuhan. Apa itu tujuannya Tuhan? Saudara ingat ketika di Kejadian pasal yang pertama Tuhan menciptakan yang namanya Taman Eden. Dan itu taman indahnya luar biasa saudara. Lengkapnya luar biasa, perfect saudara. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin di bumi merepresentatifkan kerajaan sorga yang tidak kelihatan. Tetapi baru masuk kepada Kejadian pasal yang ketiga, bukankah setan langsung merusak rencana Tuhan? Oke? Sehingga apa yang terjadi? Yang seharusnya manusia berkuasa, manusia jadi takut sama ciptaan yang lainnya. Apa yang terjadi? Seharusnya manusia saling rukun, Bapak Ibu, ya. Ini bukan lagi cerita yang sedikit kita dengar, sekarang suami istri bisa bacok-bacokan, Saudara. Oke? Orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua. Itu kan bagaimana setan menghancurkan yang namanya rencana Tuhan. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, posisi kita kalau kita adalah orang benar tidak akan pernah aman di mata orang-orang yang berpihak kepada kuasa kegelapan. Sehingga apapun yang kita lakukan, saudara harus siap dan menerima bahwa kita pasti dihadang. Kita pasti akan dimatikan. Oke? Saudara bisa lihat banyak contoh di sekitar kita. Kalau ada orang yang berlaku benar aja, justru malah dibully oleh banyak orang. Kalau ada yang orang berlaku benar aja, justru disingkirkan, dibuang, bahkan dimatikan, saudara. Oke? Dan itu kita harus siap bahwa itulah dunia di mana kita berada, saudara. Oke? Tetapi Alkitab berkata begini, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam arti begini, kebenaran yang engkau lakukan melawan seberapa gelap yang ada di sekitarmu, tidak akan pernah kegelapan yang menang atas terang yang ada. Amin. Saudara mau nyalain satu korek api yang skupnya kecil begitu ya, radiusnya juga nggak besar. Lalu saudara masuk ke ruangan yang sangat gelap. Dan ketika saudara masuk ke ruangan yang sangat gelap itu, pertanyaan saya simpel. Radius di mana kekuatan api itu menyala akan menjadi terang atau tidak? Yes. Ketika kita masuk ke tempat itu, maka terang kita akan berdampak di tempat itu. Atau sekalipun engkau tidak melakukan apa-apa dan tiba-tiba orang berupaya menjahati engkau, berupaya untuk menghancurkan engkau, ingat konsepnya bahwa terang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Walaupun kadang-kadang gini, Bu aku tuh dikecewain loh Bu, aku itu difitnah loh Bu, aku tuh dihianati loh Bu. Dan aku gak bisa apa-apa loh Bu, karena aku minoritas di situ, aku sendirian di situ. Aku gak bisa bela apa-apa di situ. Dan seringkali kita bertanya, kok Tuhan gak bela aku? Kok Tuhan gak bertindak sama aku? Saudara dengar baik, bukannya Tuhan gak bela kita, bukannya Tuhan tidak bertindak sama kita. Tetapi selalu percaya bahwa Tuhan selalu punya banyak cara yang terbaik. Dan Tuhan selalu bertindak indah tepat pada waktunya. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Nah ini yang saya mau ajarkan sama Bapak Ibu, yang penting bagi kita. Saudara, ketika engkau memeluk kebenaran dan engkau satu-satunya yang memeluk kebenaran di tengah lingkungan yang semuanya berbeda sama kita, itu bukan hal yang mudah. Saudara rasanya mau nyerah. Apalagi zaman sekarang, ya sekalipun salah, kalau jumlahnya mayoritas jadi benar. Sehingga ada banyak orang menyerah dan memilih, udahlah gue ikut aja apa yang mayoritas lah daripada gue mati kejepit di sini. Banyak yang kayak begitu Bapak Ibu. Ya. Gak mudah untuk bisa peluk kebenaran dan berjuang untuk tetap dalam kebenaran itu gak mudah. Tetapi saya gak bilang bahwa bukan berarti kalau gak mudah gak bisa saudara. Oke? Bisa. Karena kita orang benar, dalam hatimu dan hatiku ada roh yang lebih besar dari segala roh yang ada, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Yang penting adalah dari mimbar ini saya mau katakan, apapun yang terjadi, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, tetap pegang kebenaran. Tetap pegang kebenaran. Sekalipun engkau rasanya dikalahkan, sekalipun rasanya tidak ada pembelaan, tetap pegang kebenaran. Kenapa saya katakan demikian?
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dunia ini tidak bisa dielakkan yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Dan itu berlaku sama siapa, Bu Marta? Berlaku sama semua orang. Gak peduli orang Kristen, orang non-Kristen, orang benar, orang gak benar. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Saudara kalau lagi ke pojok, saudara kalau lagi dilemahkan, saudara lagi disalahartikan, saudara lagi disalahkan. Lalu kemudian saudara pikir bahwa aku gak salah. Dan apalagi aku punya kekuatan untuk membela, aku punya kekuatan untuk berbalik menghancurkan, berbalik untuk menindas, berbalik untuk mengalahkan. Rasanya itu yang pengen kita kerjakan, saudara. Oke? Apalagi kalau kita rasa siapa dia yang fitnah saya, siapa dia yang ngancurin saya lebih hebat, saya lebih besar, saya lebih kaya. Gak susah buat saya pites tuh orang. Mungkin kita punya kemampuan untuk itu Bapak Ibu. Tapi dengar baik yang saya mau sampaikan, lihat dengar begini. Ketika engkau berkata, saya bisa kok Bu hancurin dia. Saya bisa ya tekan dia balik Bu, saya bisa kalahin dia balik. Ini kata-kata negatif apa positif? Negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif, betul? Apa yang kau tabur negatif, akan kau tuai negatif. Makanya Tuhan gak bilang begini, kalau kamu dijahatin, jahatin balik. Kalau perlu lebih jahat dari dia yang jahatin kamu. Hukum tabur tuai. Apapun yang dilakukan, itu yang akan dituai. Dia jahat sama saya, dia akan tuai kejahatan yang dia lakukan sama saya. Tapi saya juga jahat sama dia, karena dia jahat sama saya, maka saya akan menuai apa yang saya jahatin terhadap apa yang saya lakukan sama orang yang jahat sama saya. Nangkep Bapak Ibu? Tuhan gak mau itu. Amin. Tuhan gak mau anaknya terkutuk. Tuhan gak mau anaknya gak diberkati. Tuhan gak mau anaknya tidak mengalami janji-janjinya Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Supaya ketika engkau menabur kasih, engkau menuai kasih. Ketika engkau menabur kebaikan, engkau menuai yes. Oke. Itu yang Tuhan ajarin sama kita. Berat Bu Marta, berat Pak, berat. Tapi pikirkan kebaikan buat diri kita. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan adalah pribadi yang adil untuk membalaskan segalanya. Amin. Bahkan kadang-kadang begini Bapak Ibu. Kalau kita orang benar, maka hidupmu dan hidupku akan senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Betul? Saudara akan terbiasa ngobrol sama Tuhan. Ngobrol itu bukan lagi lipat tangan tutup mata saudara. Ngobrol itu bukan kalau lagi ada di gereja. Tetapi di sepanjang hari-hari kita biarkan terlatih untuk senantiasa ngobrol sama Tuhan. Sehingga kalau ada apa-apa, engkau juga akan terkomunikasi dengan Tuhan. Saudara kadang-kadang dalam satu situasi kita dikalahkan, kita difitnah, ya kita dihancurkan saudara. Dan daging kita rasanya kita pengen klarifikasi, kita pengen jawab, kita pengen serang balik saudara. Tetapi dengar baik, berkomunikasilah sama Roh Kudus. Ketika engkau ngalamin hal seperti itu, tanya sama Tuhan. Tuhan, saya perlu klarifikasi atau tidak? Oke. Kadang-kadang daging kita semua apa yang dilontarkan sama kita kan kita mau pembelaan, betul? Wah jangan sampai kita nggak klarifikasi nanti wah tersiar di media sosial, nanti nama kita jatuh, nanti orang nggak percaya sama kita. Kita perlu angkat bicara, kan begitu kan ya Bapak Ibu? Saya mau ajarin dari mimbar ini, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Perlu klarifikasi atau tidak? Perlu dijawab apa tidak? Dan apakah berhenti sampai di situ? Enggak, ayon. Tanya lagi, kalau aku harus jawab, kata-katanya apa? Kalau aku harus klarifikasi, apa yang harus kusampaikan? Supaya jangan tadi yang saya katakan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Banyak dalam pengalaman saya, Pak saya ini besar di gereja. Di mana? Gereja.
Oke. Saya tidak besar di marketplace. Saya besar di gereja yang mayoritas pasti agamanya apa? Kristen. Tapi siapakah yang bangun mental saya? Siapakah yang membuat saya belajar tentang Tuhan dalam kebenaran? Ya orang-orang gereja. Orang gereja yang fitnah saya. Orang gereja yang jatuhin saya. Orang gereja yang betrayal, yang mengkhianat sama saya. Orang gereja Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang keluar dari gereja gara-gara pribadi-pribadi yang kayak begitu, cemen kau. Karena gereja itu tidak dijamin malaikat semua. Saya ini besarnya di gereja Bapak Ibu. Oke. Yang bentuk saya ya orang gereja. Yang kalau di hari Minggu bisa ngomong haleluya, shalom, puji Tuhan. Betul? Ya. Atau kalau mau jatuhin orang juga bisa pakai ayat firman Tuhan. Kalau mau hancurin orang juga pakai ayat firman Tuhan, saudara. But it's okay. Namanya juga manusia. Kita semua juga lagi dalam tahap proses, betul? Dan nggak sekali dua kali. Yang melakukannya tuh orang-orang yang kalau bicara level dunia di bawah saya, saudara. Yang nggak tahu apa-apa, yang sebetulnya nggak ngerti. Tapi itu yang mereka lakukan. Yang tadi saya bilang, terlalu mudah bagi saya untuk kick balik. Terlalu mudah bagi saya untuk saya tendang balik itu orang. Tapi no, I pray with God. Tuhan, aku mesti apa sama orang ini? Aku mesti jawab apa? Aku mesti kerjain apa sama orang ini? And you know what, Roh Kudus bilang, diam. Mateng gak tuh? Suruh diam Bapak Ibu. Aduh, itu kalau ditanya jantung saya udah bukan dangdutan lagi, udah Metallica saudara. Roh Kudus cuma bilang, diam Marta, diam. Aduh saudara. Saya tahu rasanya itu ampun dah. Roh Kudus bilang, diam Marta, diam. Tapi kan gue gak salah Tuhan. Tapi kan dia keterlaluan Tuhan. Dia gak ngerti Tuhan. Diam katanya Tuhan. Dan apakah detik itu pembelaan terjadi? Enggak. Apakah minggu depan pembelaan terjadi? Enggak ada. Dan bahkan kita tahu. Yang namanya gosip semakin digosok. Nah, betul? Berkembang tuh. Wah, makin. Tahu nggak? Berkembang. Makin ciut nggak Bapak Ibu rasanya saya? Waduh, rasanya saya bilang begini, saya perlu klarifikasi, rasanya begitu. Tapi Roh Kudus bilang, diam. Saya mau bilang begini, jemaat Tuhan. Ketika orang benar berdiam, berarti dia sedang mempersilahkan Tuhannya bertindak atas persoalannya. Amin. Ketika orang benar berdiam, maka tangan yang ada di sorga itu siap turun tangan untuk menyatakan kemuliaannya. Saya gak perlu untuk menjabarkan apa saja yang Tuhan perbuat dalam pembelaan di dalam hidup saya. Tapi yang saya tahu, dia adalah Tuhan yang pegang janjinya. Ketika kita berserah, dia Allah bertindak indah tepat pada waktunya. Amin. Yes. Jadi tadi saya katakan, ada kalanya Tuhan izinkan klarifikasi. Tapi seringkali dalam pengalaman saya Tuhan suruh kita diam. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup kita. Amin. Makanya Alkitab bilang Mazmur 6 ayat 10 dan 11. Mazmur 6 ayat 10 dan 11. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur. Yes. Bukan kita yang mempermalukan dia. Tapi kebenaran yang akan bersinar pada waktunya. Amin. Jadi pasti kebenaran itu yang akan membela orang benar. Makanya orang benar gak bisa dikalahkan saudara. Yang kedua, yuk kita lihat Mazmur 37. Sekarang perhatikan ayat 16 dan ayat 17. Mazmur 37 ayat 16 dan 17. Lebih baik
Yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik apa? Dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Sekali lagi, pahami bahwa bagi orang benar bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan persoalan dihadapi. Bukan berarti dia kebal sama masalah, bukan berarti dia nggak akan berhadapan sama tantangan. Karena saya selalu mengajarkan jemaat Tuhan bahwa tantangan itu bukti bahwa kita masih hidup di atas muka bumi ini. Jadi pasti akan dihadapi. Tetapi Alkitab berkata ayat 17 tadi, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan. Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Dalam arti lain, Tuhan menyampaikan begini dalam firman-Nya, aku yang mempertahankan orang benar. Dan ketika Tuhan mempertahankan, ini luar biasanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya boleh minta tolong salah satu singer boleh bantu saya ke depan yang perempuan. Karena saya mau gandengan, jangan yang cowok, nanti saya dilaporin. Oke. Saudara, saya mau kasih gambaran ini. Ya, kamu mau jadi Tuhan atau mau jadi orang? Jadi orang. Kenapa sih gak ada yang mau jadi Tuhan ya? Tadi saya juga di Bogor nanya mau jadi Tuhan. Enggak mau jadi Tuhan, saya jadi orang. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang benar akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan akan menggandeng dia, Tuhan akan memeluk dia. Dan kemanapun dia akan berjalan bersama dengan Tuhan. Oke. Tetapi Alkitab berkata bahwa tidak senantiasa jalan orang benar mulus. Kadang-kadang dia terplecok, kadang-kadang dia terjatuh, kadang-kadang dia nggak tahu di depannya ada lubang. Coba tiba-tiba kamu jatuh. Jangan ke saya, maunya ke saya aja sih. Oke, kalau misalnya kita berjalan, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Oke, ketika berjalan dan tiba-tiba menjadi lemah atau terjatuh. Sekarang saya tanya, apa bedanya ketika kamu jalan sebelum jatuh dengan pada saat kamu terjatuh? Apa yang kamu rasain dari saya? Ditopang. Ditopang. Ya. Ditopangnya kayak apa? Seperti tidak akan terjatuh dan aman. Besar kekuatannya kayak apa? Sangat besar. Beda nggak sama waktu sebelum terjatuh? Beda. Mana yang lebih kuat topangannya? Ketika melemah atau ketika biasa? Saat terjatuh lebih kuat. Lebih kuat. Thank you. Waktu saya dan beliau jalan seperti biasa, maka kekuatannya seperti itu, betul? Tapi ketika kita lemah, maka yang Tuhan lakukan adalah dia menarik kita lebih kuat. Dia menarik kita lebih kuat, sehingga ada ekstra kekuatan yang kita rasakan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Makanya orang benar gak takut sama pergumulan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita justru di dalam kelemahan di situ kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Amin. Karena justru di saat kelemahan kita rasakan bahwa kekuatan Tuhan tuh tambah kuat sama kita Bapak Ibu. Justru dalam kelemahan engkau akan lihat mujizat-mujizat yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya itu Tuhan kerjakan bagi orang benar. Amin. Makanya Alkitab berkata begini, Mazmur 138 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu apa? Menyelamatkan aku. Ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya apa? Yes. Ya. Ini sampai ada pujian ya kan ya Bapak Ibu ya. Ada seorang penggubah bikin melodinya sama ayat ini. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku ini. Yang tahu lagunya berarti saya tahu umurnya. Karena angkatan singer yang sekarang kayaknya banyak gak tahu tuh Bapak Ibu. Ya. Sebab tangan kananmu yang menyelamatkan aku. Ya. Ya saya udah gak hafal lagi deh Bapak Ibu ya. Udah kebanyakan khotbahnya. Tadi di Bogor saya bisa nyanyi karena WL-nya bantu saya saudara. Ya. Tetapi lihat, mempertahankan. Dan ketika kita dipertahankan sama Tuhan, maka pujian itu bilang begini. Ku bersyukur buat kasih
Kapan? Sekarang dan memang kalau Bapak Ibu kena sakit jantung, kasih Tuhan berubah. Memang kalau Bapak Ibu di PHK, kasih Tuhan berubah. Emang kalau Bapak Ibu lagi difitnah, lagi dihianati orang, lalu Tuhan meninggalkan saudara? Enggak. Kasihnya enggak pernah berubah. Makanya kita bisa berkata, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah. Bilang sama kiri kanan, kasihnya enggak berubah buat kamu. Amin. Yes. Haleluya. Mazmur 37, 39, 40. Oke, yuk. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab apa? Mereka berlindung kepadanya. Oke. Kita lompat dulu ke Amsal 18 ayat 10 Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 10 bilang begini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi. 1-2 minggu kemarin saya di WA sama adik rohani saya. Dia bilang begini, kakak punya waktu enggak? Punya waktu untuk apa gitu ya. Tolong berkati rumah kami, dia bilang gitu. Nah, dia itu juga dekat sama adik kandung saya. Jadi adik kandung saya udah bocorin kenapa adik rohani saya ini hubungin saya. Dia bilang begini, kamu dicari tuh sama si itu. Dia minta pelayanan Ghostbuster. Tahu Ghostbuster? Oke. Dan saya baru ngeh ketika adik rohani saya cerita. Jadi gini Kak, itu rumah udah sekian bulan kami tempati, tapi banyak hal-hal yang aneh unik kejadian. Jadi misalnya kokoh saya di kamarnya, kalau jam-jam tertentu suka dengar anak kecil nangis. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Ya lebih bahayanya lagi, itu pembantu saya tiba-tiba merasa ada orang yang lewat dan tiba-tiba lapnya terbang. Waduh. Saya bilang gini, waduh. Ya, saya udah tahu lah maksudnya saya dipanggil untuk apa kan begitu kan ya. Makanya adik kandung saya bilang begini, pelayanan Ghostbuster tuh. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, betul. Murid-murid Yesus datang sama Yesus dengan euforia, dengan bahagia dan berkata begini, Guru, setan-setan itu takluk dalam namamu ketika aku perkatakan. Kan begitu Alkitab berkata. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan ini saya harus apa di rumah ini? Nah sebelumnya dia berkata begini, Kak itu rumah itu udah didoakan sebelumnya tapi cuma doa-doa begitu aja. Nah bagi saya begini, kan kalau udah doa ya sudahlah ya. Kan doa mau yang kayak gimana gitu kan. Apalagi doa orang benar kan besar kuasanya. Ya tapi belum ada begini minyak begitu. Oke. Lalu saya doa Bapak Ibu, saya doa dan Tuhan kasih apa yang harus saya sampaikan. Saya berangkat malam itu sama suami saya. Sampai di tempat, sampai dalam ibadah yang ada, saya nggak ngomong setan. Saya nggak ngomong soal lap terbang saudara. Oke. Yang saya mau perkatakan begini, di dalam hidup orang percaya ada kuasa Tuhan. Di dalam hidup orang percaya ada cover darah Yesus. Lu mau tengking setan kemana? Lu mau pindahin ke tetangga? Rumah lo bersih, tetangga lo kesetanan kan begitu? Ya kan gak begitu Bapak Ibu. Betul? Mau dipindahin kemana sama setan? Kita nih lagi hidup bareng sama setan. Mau ditengking kemana? Yang ada hidupmu harus ada di dalam kuasa Tuhan. Hidupmu ada di dalam perlindungan Tuhan. Mau tuyul, kuntilanak, gondoruo, setan, model apapun begitu ya Bapak Ibu. Gak akan pernah bisa menjamah biji mata Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkan orang benarnya. Amin. Setan yang gak kelihatan aja gak bisa sentuh kita apalagi yang kelihatan kan begitu ya. Maksudnya yang kelihatan itu ya termanifestasi sama siapa lah gitu ya saudara ya. Oke. Karena Tuhan itu jagain kita. Amin. Tuhan itu lindungi kita. Saya melihat dalam banyak pelayanan saya di 30 tahun ini saudara. Ya, perlindungan Tuhan itu gak pernah salah sama orang percaya. Amin. Ada pembentengan.
ada pembentengan. Makanya dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat dan kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Terakhir saudara, ini yang di awal tadi saya katakan. Seringkali kita mendengar kata lebih daripada pemenang. Betul? Ya, saya boleh minta imam musik boleh kembali ke tempat. Saudara tahu nggak pengertian lebih daripada pemenang itu seperti apa? Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata hupernikōmen. Apa itu hupernikōmen? Saudara, hupernikōmen itu kalau didefinisikan lagi adalah kemenangan yang maha. Atau dengan kata lain kemenangan yang mutlak. Saudara, kalau kemenangan itu sudah disebut maha, sudah disebut mutlak, seharusnya goyang gak saudara? Bisa diubah gak? Bisa digoncang gak? Tuhan bilang kita ini lebih daripada pemenang. Dan kemenangan kita bukan kemenangan ecek-ecek saudara. Bukan kemenangan setengah-setengah. Kemenangan yang sifatnya mutlak. Yang gak ada bisa untuk rubah. Gak ada yang bisa untuk goncang. Kita fully victorious people. Victorious family. Amin. Sehingga jangan izinkan setan mengintimidasimu, lalu engkau self pity, engkau kecil hati, engkau rendahkan diri, engkau nyerah. Ya. Kita ini lebih daripada pemenang. Karena kita punya Tuhan yang di atas segala-galanya. Apapun boleh terjadi, tapi jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Amin. Masalah boleh datang bertubi-tubi, masalah boleh datang silih berganti. But kasihnya Tuhan gak pernah berubah sama kita. Penyertaan Tuhan gak pernah menyingkir dari kita. Sehingga kita akan bisa senantiasa mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lagi ya, katakan saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ini yang harus kita lakukan. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, saat kami gak lihat apa-apa di dalam hidup ini. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Mari
jemaat Tuhan, serukan hari ini. Hatiku. Amin. Yes, Lord Jesus. Hanya percaya. Amin. Ya. Lagi ya. Tuhan, apapun boleh terjadi, aku cuma punya satu senjata. Aku percaya hatiku Yes. Apapun kami alami, kami cuma mau percaya sama Tuhan. Haleluya. Yuk, musik berhenti semua. Biarkan jemaat Tuhan bisa dengar suaranya siang hari ini. Katakan, hatiku. Amin, 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 amin. Yes. Hanya kepada Yesus Kristus gunung batu. Ya. Amin. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya. Oh, haleluya. Sekali lagi, ayo jemaat yang diberkati Tuhan, katakan aku mau percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, percaya. Haleluya. Orang benarnya Tuhan yang melekat dan percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, terima kasih Pastor Marta boleh memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara sudah tersedia di kursi Bapak Ibu Saudara amplop yang tersedia jika Bapak Ibu ingin memberi secara cash atau tunai, dan jika Bapak Ibu Saudara ingin memberi secara non tunai, di situ tertera QR ataupun nomor rekening yang tersedia, dan kami juga menyediakan mesin edisi di depan, dan kita percaya kita akan memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan Viva News.
Mari satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, berkati keluarga, kesehatan, rumah tangga, bisnis, pendidikan, masa depannya. Tuhan, kuduskan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama nyatakan pujian. Dari pembeda dalam segala perkara, terus tadi kalahkan oleh kuasa Anda. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Baik Bapak Ibu, saya akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah pagi hari ini? Bolehlah membaikan tangannya. Jika ada, oh puji Tuhan ada di tengah keluarga dan di belakang. Pengerja boleh nyambut kedatangan. Oh sebelah kanan, puji Tuhan, selamat datang keluarga besar. Kita menyambut biar Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh bersama di tempat ini. Dan biarlah penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan ada beberapa sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mengetahui kegiatan kita sepanjang ke depan, Bapak Ibu Saudara bisa memfollow IG kita di @viva.ionsentul. Bapak Ibu Saudara bisa mengetahui kegiatan kita sepanjang seminggu ke depan. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin kembali menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu boleh subscribe di YouTube kita di @viva.ionsentul. Dan pengumuman untuk minggu depan yang akan melayani kita Senior Pastor Abraham Konrad Supit pada tanggal 1 Juni 2025 dan disertai dengan perjamuan kudus dan Sunday Kids Church jam 10.30. Dan ada pengumuman tambahan Bapak Ibu, Kamis ini akan diadakan ibadah kenaikan jam 10.30 dilayani oleh Pastor Monik Supit disertai dengan Viva Kids, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama beribadah kembali di tempat ini di hari Kamis untuk boleh bersama-sama merayakan kenaikan Kristus. Ya, itu saja pengumumannya Bapak Ibu Saudara, kita angkat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajakan Kau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji
Serahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah, lanjutkanlah kehidupanmu bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you.